Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Ade Januar, panggil aja gua sih biasa dipanggil sama teman-teman Godel ya. Ini cerita perjalanan gue kirim tali seling yang putus dari Cilengsi, kirim ke daerah Banten. Nama daerahnya itu Jasira kalau nggak salah. Iya, Jasira. Nah, kebenaran itu orderan dari sebuah perusahaan yang cukup ternama lah di Cilengsi ya. Dia biasa handle buat proyek-proyek jembatan, proyek-proyek ya konstruksi gitulah. Nah, kebenaran kemarin waktu hari apa tuh, gue lupa, hari Senin kalau nggak salah, gue dapet orderan bawa barang yaitu tali seling buat jembatan itu dikirim ke sana, ke Banten, yaitu daerah Jasira. Ya singkat cerita, gue langsung meluncur lah ke lokasi tempat muat. Terus gue udah muat, udah beres ngurusin surat-surat apa, berangkatlah gue ke Banten, ke Jasira itu. Nah, singkat cerita, gue udah nyampe di daerah Banten, ke lokasi bongkar. Nah, sekarang nih perjalanan pulang gue ke Cilengsi. Kebetulan gue udah bongkar. Nah, taunya gitu jalannya tuh hancur gila, tengah-tengah sawah kan, nggak ada pemukiman warga, jarang gitu kan. Nah, pas dalam perjalanan pulang ya ngeri-ngeri sedap gitulah, jalannya hancur. Jadi jalan sama sawah tuh lu bisa lihat sendiri dah, lebih tinggi sawah daripada jalan yang gue lewatin sekarang nih. Nah, di sini tuh nggak ada rumah, cuman ada sawah luas sama apa ya, kali gede gitu. Di sebelah kiri gue ini tuh ada kalinya gede bener. Nah, yang jembatan yang dibangun itu, jembatan gantung itu, buat akses warga nyebrang. Emang nggak bisa mobil, tapi kalau motor sih kayaknya bisa gitu. Kebetulan di lokasi itu ada dua proyek, jembatan yang buat mobil, yang buat kendaraan-kendaraan besar, sama jembatan gantung ini. Nah, kebetulan kiriman gue tuh ke jalan gantung ini, ke jembatan gantung. Nah, kalau jembatan yang gedenya itu lebih ke ini, ke kotanya lah istilahnya, ke lebih banyak pemukimannya. Yang ini tuh terpencil, tapi ada satu kampung di dalam. Ada satu kampung nih yang gua udah naik ini. Ini satu apa ya? Sebuah kampung lah. Ada kampung di situ. Tapi setelah gua ngelewatin kampung ini, di sananya tuh nggak ada kampung lagi. Entah ada-adanya lagi ke jauh lagi lah. Di sini cuman ada sedikit pemukiman warga di situ. Nah, kenapa gue cerita perjalanan kali ini nih? Karena gue gimana ya? Beberapa kali gue lihat yang kayak begitu. Gue juga percaya nggak percaya sih. Gue sih kalau misalkan ada perjalanan kayak gini ya, gue kan bukan satu kali doang nih kirim barang ke treknya yang kayak gini gitu. Sering lah gue ke daerah Banten tuh nemu trek kayak gini. Bahkan gue sempat nemu lebih parah lagi dari ini gitu. Tapi gue jarang cerita ya. Kali ini gue pengen coba-coba cerita aja gitu. Pengen coba-coba cerita perjalanan gue lah, siapa tahu ada yang denger gitu. Nah, cuman yang disayangkan tuh gue nggak berani, gimana ya, nggak berani ambil sikapnya, nggak bisa gue rekam atau apa. Soalnya gue juga ngeri juga gitu. Nah, di situ tuh cuman gue yang lihat. Nah, temen gue si Rahmat nggak berani lihat
gue kan gimana ya, kalau setiap gue kiriman ke jalur kayak gini tuh mata gue tuh nggak bisa diem, pasti gue tengok kiri kanan. Kadang gue suka pala gue nongol keluar pintu mobil, ngelihat keadaan, ngedengerin suara, ya takutnya ada suara mobil yang nggak normal gitulah, suara mobil yang takutnya ada yang rusak apa gitu. Nah kemarin pas gue kirim ke daerah sini, gue lihat ke sebelah kanan kan, itu tuh tempatnya tuh gimana ya, tempatnya tuh nggak nggak perumahan, nggak rumah-rumah warga kayak gini. Rumah tempatnya tuh lebih kayak ada pohon bambu, terus di eh, ada sawah gitu ya. Nah dikelilingin pohon bambu, kan itu serem banget tuh nggak, kalau cuman pohon bambu. Tapi ada pohon-pohon yang lainnya yang gede-gede gitu. Gua lihat tuh di situ ada, kalau kata gua masih, kalau kata gua itu yang gua tahu tuh tangkal puhun. Kalau kata orang Sunda tangkal pule. Kalau misalkan di bahasa Indonesiain gua kagak tahu itu namanya pohon apa. Kalau misalkan yang sering orang Cilengsi Bogor mah ada pohon bule putih kayak gitulah. Nah di situ tuh di sawah yang dikelilingin pohon bambu itu ada satu tiang listrik, tapi fungsi ada, soalnya gue lihat ada kabelnya juga sih. Ada satu tiang listrik. Nah di situ tuh ada yang sender, ada yang senderan, gue perhatiin, mungkin itu orang-orang sawah atau karung gitu kan. Kalau pikiran gue kan positif aja. Pas itu gue kasih tanya lah ke kernek gue kan, ke temen gue ini si Rahmat. Mat ono apaan ya putih-putih, kata gue. Nah Rahmat jawab tuh, apaan sih lu, lu mau kebiasaan kalau misalkan kayak gini pala lu tengok baik gitu kan, dengan logak Betawinya ala-ala Cigerogol. Kata gue, ya gimana tuh Mat, gue mah kagak betah gitu kan. Pas gitu gue sih ngeyakinin diri aja bahwa itu cuman sebuah karung lah istilahnya. Nah setelah gue bilang ke Rahmat bahwa di sebelah kanan tiang listrik, jadi tiang listriknya ada di sebelah kanan tapi agak jauh, nggak di pinggir jalan, agak jauh, sekitar ada 20 meteran lah dari mobil gue dari jalan yang gue lewatin. Nah setelah gue bilang sama Rahmat bahwa ada yang senderan, gue nengok lagi ke tiang listrik itu yang senderan udah gak ada. Gue juga kagak ngerti, gue juga kaget, tapi gue gak banyak omong waktu itu. Cukup gue aja, takutnya si Rahmat panik apa gitu. Nah makanya gue pengen cerita. Nah setelah ngelewatin gapura ini, kalau nggak salah lokasinya setelah ngelewatin gapura ini, kalau nggak salah. Soalnya begitu gue lihat itu, gue nggak gue nggak lama ketemu pemukiman warga gitu. Nah di sini juga gue beberapa kali ngelewatin pemukiman warga, tapi jaraknya agak berjauhan. Nah setelah nanti sampai aspal, baru dah itu di situ perumahan warga sama lumayan banyak di situ. Nah di sana juga nanti ada alun-alun. Ini juga bukan cuman dari itu, bukan cuman pas gua arah pulang sebenarnya cerita yang pengen gua ceritain. Pas gua mau berangkat aja, gua hampir kecelakaan lah istilahnya, amit-amit ya, hampir kecelakaan. Cuma ya, jadi pas gua sampai terminal Jasinga, ceritanya ya, pas sampai gua terminal gua sampai ribet amat ya. Pas gua sampai terminal Jasinga, itu tuh ada tongkrongan itulah, anak-anak
bocil-bocil ganggu gitulah. Nah pas gitu dia tuh satu motor bertiga ngidupin motor, nggak tahu apa yang dia bakalan lakuin. Dia tuh ngangkat stangnya gitu, mau wheelie lah istilahnya, taunya stangnya ngelipat. Nah kebenaran gua lewat bawa mobil gua pas belok, dia standing, stangnya jatuh ke aspal lagi tuh, stangnya tuh belok, jadi dia jatuh, hampir kelindes sama ban gua. Gua disitu langsung gimana ya, langsung kaget ya, perasaan gue juga langsung lemes lah istilahnya. Tapi ya alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa gitu, cuman hampir. Nah dari situ gue udah, kenapa sih ini kiriman begini amat ya gitu, tumben-tumbenannya gitu. Nah pas udah gitu berangkat, biasanya gue lewat Jasinga, lewat jalur Cipanas ke sana ke atas Kelapa Sawit. Entah kenapa tuh gue pengen lewat jalur yang ke arah Maja. Nah gue mau coba jalur ini kata gue gitu kan. Kalau nggak salah tembusnya ke jalur Cipanas juga, ke sana ke komplek TNI gitu kan. Di sana ada komplek TNI di Karian Lebak itu ada komplek TNI. Gue cobalah jalur itu. Nah gua jalur situ beberapa kali putar balik, nggak tahu kenapa tuh pikiran gua kacaunya ini barang tuh urgent mau dipakai gitu, ini barang ditunggu gitu, gua pengen buru-buru sampai gitu. Nah di situ kata gua kok ini, gua udah nggak yakin lah sama jalur ini. Gua bukalah Google Map, kok ini pas gua buka Google Map, gue tulis kan namanya tuh, kata gue kok ini makin jauh, ini Google Map nunjukinnya putar balik, kok tapi ini makin jauh ya, kata gue gitu kan. Gue putar balik lah di situ, putar balik ngelewatin lagi jalan tadi gue lewatin. Nah kebetulan sebelum gue putar balik, sebelum gue ini tuh gue ketemu jalan tuh cagak ke kanan sama ke kiri. Nah kebetulan gue ambil jalan kanan. Taunya pas gue buka map, gue suruh balik lagi ambil jalur kirinya. Putar balik lagi gue ambil jalur kiri. Kata gue, kok nggak ada orang yang lewat gitu ya. Pas gitu, tahu-taunya apa? Jembatannya putus. Baru selesai renovasi, belum dibuka. Di situ keadaan udah mau maghrib. Nggak ada rumah warga. Kiri kanan pohon bambu gede-gede, sama ada pohon, nggak tahu tuh pohonnya tuh nggak ada kulitnya gitu kan, cabangnya banyak, pinggir kali. Wah gue liatnya aja serem kan, sayup-sayup gitu suasananya kan. Ya namanya mau maghrib kan. Nah dari situ gue puter balik lagi ke arah yang tadi gue puter balik di sana. Nah pas di jalan cagak itu gue berhenti dulu, gue nanya-nanya dulu sama anak muda situ. Ternyata benar, gue suruh arah yang tadi gue putar balik. Nah gue cobalah ke sana. Nah, jalannya bagus, enak, lurus kan, turun nanjak, belokannya bagus lah. Nah ketambah banyak ini padi-padi zaman dulu gitu kan, yang diikat kayak padi-padi, umbung-umbung padi lah, yang zaman orang-orang zaman dulu. Di situ masih ada. Gua lihat di situ pemandangannya enak banget, suasana desanya kena. Nah pas itu gua lewat terus, taunya bener kata gua, ternyata gua malah ngejauhin lokasi yang gua tuju. Pas sampai Polri, perumahan komplek TNI gitu, gua ngambil arah ke Bogor lagi. Jadi gua istilahnya balik lagi. Ternyata lokasi yang gua tuju tuh kelewat jauh, sekitar sampai 5 kiloan lah gua kelewat.
putar balik lagi, jadi barang agak telat. Seharusnya gue sampai jam 6 atau setengah 6 sore gue udah sampai. Itu ngaret sampai habis isya. Udah gitu gue di sana juga nunggu. Pas sampai lokasi alun-alunnya gitu, gue nunggu di sana, nunggu lagi barulah gue bisa bongkar ke lokasi. Itu juga ganti-gantian. Kenapa? Lu lihat sendiri aja, jalannya cuma buat satu mobil. Kalau gue ketemu sama mobil truk lain tuh nggak muat. Nah ini tuh gue udah sampai pemukiman warga yang terakhir. Di sini udah banyak warga, udah kota lah, udah deket sama alun-alun. Nah di sini gue ada cerita. Jadi gue lagi turun di sekitaran pohon bambu. Gue lagi turun. Ini bukan cerita horor, tapi cerita yang hampir kejadian lagi yang tadi siang gue di Jasinga. Gue lagi turun, rem gue kan kena air tuh tadi, bekas kerendam-rendam, agak berisik dan juga agak los karena rem gue kena air. Nah di sini nih gue tuh turun, rem gue agak ngelos, berisik juga. Taunya apa? Ada motor dari arah atas lagi turun, dan dia langsung kaget. Gue juga kaget, gue banting kiri, dia hampir jatuh nabrak dua motor yang lagi berhenti. Nah di situ, tapi untungnya dia nggak kenapa-napa dan dia nggak sampai jatuh. Dia langsung stuck di situ. Kayaknya sih motornya keganjal batu gitu kan, jadi nggak lanjut. Nah di situ tuh hampir kejadian 2 kali. Nah di sini tuh gue udah deket sama alun-alun Sajirahnya, gue udah deket. Nah ya sekarang udah nggak ada lagi cerita yang harus gue ceritain di sini karena jalur ini udah aman. Enggak kayak jalur tadi yang kiri kanan ke hutan jauh sama pemukiman. Sekalinya ada orang lewat juga papasan itu sama motor tuh gue ngerinya, takut gua dibegal gitu, pikiran udah jelek aja lah. Nah saran gua sih kalau buat temen-temen, kalau misalkan lu nemu jalur kayak gini, kayak handphone, kayak dompet, tas, apa barang-barang berharga yang lu bawa, lu taruh dah di belakang jok, kalau nggak di tempat yang paling aman mungkin. Kenapa? Ya kita namanya di jalan, kerja di jalan, kita tuh nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan kita nanti gitu. Ya saran gue sih tetap hati-hati, waspada, jangan pernah ngeremehin apa yang ada di jalan, karena si jalan tuh kita nggak bisa tebak apa yang bakalan terjadi, apa yang akan terjadi. Nah, udah segitu aja. Kebetulan gue udah sampai alun-alun. Salam satu aspal buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.